Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman kelas 12. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Oke, materi kita hari ini yaitu statistika. Penyajian data. Nah, penyajian data ini merupakan subbab dari statistika. Oke, data ini merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Oke, data itu bisa disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Diagram itu ada diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Oke, tujuan dari penyajian data itu untuk mempermudah membaca dan mengerti, sehingga mudah juga untuk dianalisis dan diambil kesimpulan. Oke, jadi penyajian data itu tujuannya supaya data yang kita peroleh lebih mudah dibaca, dimengerti, dan dianalisis, sehingga mudah juga diambil kesimpulan. Oke, yang pertama, penyajian dalam bentuk tabel. Di sini misalnya terdapat data tinggi badan siswa kelas 7A. Di sini ada 139, 137, 135, dan seterusnya. Oke, cara untuk membuat tabel ini, ya, kalian bisa membuat pakai turus. Ya, turus itu kayak pemilihan RT RW tuh yang pakai angka 1, nanti kalau udah 5 dicoret kayak gitu bisa, atau kalian pakai tabel yang kayak gini. Misal yang pertama kalian tulis itu adalah tinggi badan yang terkecil, yaitu 135. Kemudian kalian hitung yang tinggi badannya 135 itu ada berapa. Di sini hitung 1, 2, 3 dan seterusnya. Didapat yang tinggi badannya 135 itu 5 orang, yang 136 6 orang, 137 10 orang, 138 5 orang, 139 4 orang, maka jumlahnya 30 orang. Itu ya, misal kalian mau tambahin satu tabel lagi di sini, satu kolom untuk turusnya, boleh ya. Lanjut ke diagram garis. Misal di sini ada contoh. Toko Noni mencatat penjualan sepatu setiap bulan. Oke, di sini bulan pertama, bulan Januarinya 10, Februarinya 20, Maretnya 30, dan seterusnya. Biasanya diagram garis ini digunakan untuk membuat laporan. Bisa buat laporan, bisa buat sensus, jadi kelihatan ya apakah dia naik atau turun. Oke, dari data ini, dari tabel ini, kita buat diagram garis. Di bagian bawahnya kita tulis bulannya, kemudian ini tingginya itu mengikuti jumlahnya. Ya, setelah itu tinggal kalian kasih titik. Misal di sini Januari, di 10 berarti kita taruh di sini. Februari 20 berarti taruh di sini, dan seterusnya. Ya, setelah itu kalian tarik garis. Jadi kelihatan di sini di diagram garis ini ada kenaikan penjualan pada bulan April naik ya, kemudian turun lagi di bulan Mei, kemudian turun lagi di bulan Juni. Ya, makanya Ibu bilang di sini diagram garis biasanya dibuat untuk laporan karena kelihatan dia naik atau turun. Ya, kita lanjut ke diagram batang. Ya, di sini contohnya jumlah lulusan paket C tahun 2015 sampai 2019. Di sini masih sama, bagian bawahnya tahun, kemudian sampingnya ini kalian tulis jumlahnya. Ya, kemudian sesuaikan dengan tahunnya. Di sini 2015 jumlahnya 60, maka dibuat diagram batangnya. Kemudian 2016 itu 50, jangan nempel ya. Antar batangnya jangan nempel. Oke, lanjut. Diagram lingkaran. Nah, untuk lingkaran ini kalian
punya pilihan dua, boleh pakai derajat atau persen ya. Jadi nanti soal yang ibu buat selalu ibu tulis apa ibu mintanya, derajat atau persen. Perbedaannya hanya dikali ininya aja ya. Kalau derajat dikalinya 360, kalau persen dikalinya 100. Itu aja bedanya. Kalau selebihnya kayak frekuensi itu jumlahnya, jumlah per per data ya. Kalau ini jumlah datanya. Oke, kita masuk ke contoh. Di sini diketahui berat badan siswa PKBM ya, paket B. Untuk yang berat badannya 40 kilo itu ada 6, yang 41 ada 12, dan seterusnya, sehingga didapat jumlah seluruh siswanya ada 60. Oke, untuk perhitungan yang derajat, kita lihat untuk yang beratnya 40, kan frekuensinya di sini 6, berarti 6 per jumlahnya 60 dikali 360, maka didapat 36 derajat. Yang 41 kilo itu jumlahnya ada 12 orang, per 60 per jumlahnya dikali 360, hasilnya 72 derajat. Setelah semuanya kalian cari derajatnya, kemudian kalian buat diagram lingkarannya ya. Kalian untuk membuat diagram lingkaran harus menggunakan busur ya. Karena ini derajatnya tadi ada yang 90, makanya di sini ada yang siku. Ini 90 derajat, ini 72 derajat, ini 36, ini 54 derajat, dan ini 108 derajat. Atau ini adalah perhitungan kalau dimintanya persen ya. 6 per 60 nya tetap, hanya beda di perkaliannya. Kalau persen dikalinya 100, maka di sini dapatnya 10%, yang beratnya 40 kilo ya. Kemudian yang beratnya 41 kilo didapat 20% nih, dan seterusnya. Kalau dilihat gambarnya memang sama persis ya, harusnya memang sama persis, cuman kadang ada soal yang minta dalam bentuk persen atau dalam bentuk derajat. Oke, semoga kalian semua paham. Yang belum paham boleh tanya ke ibu. Tugasnya ibu taruh di setara daring. Cara mengerjakannya seperti biasa, boleh difoto. Kalau kesulitan mengirim foto di web, boleh kirim di WhatsApp. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.